لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله ذي العطاء الواسع والامتنان. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أنعم الله علينا من أصناف النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، عليكم بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة لا تحصل إلا بالتقوى. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yakin atas ketetapan Allah, yakin atas janji Allah, yakin bahwa sesungguhnya kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita di dunia, lebih-lebih kebahagiaan kita di akhirat, tidak akan pernah kita capai dan tidak akan mampu kita raih kecuali kita memiliki keimanan dan ketakwaan yang tertancap erat dan tertanam kokoh di dalam hati dan diri kita. Oleh karena itu, agar hidup kita selamat, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita sukses baik dunia maupun di akhirat kelak, mari kita kuatkan iman kita, mari kita kokohkan Islam kita, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillahi taala wajtinabu nawahillahi taala, melaksanakan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang yang beriman kepada Allah, berjanji kepada orang yang bertakwa kepada Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi atas setiap problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan melimpahkan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan atas setiap urusan-urusannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sikap zuhud. Sikap zuhud adalah memposisikan dan menempatkan harta benda dan kemewahan dunia, kita tempatkan dan kita posisikan, tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Akan tetapi harta benda dan kemewahan dunia hanya sebatas kita pegang saja, hanya sebatas di atas tangan kita saja. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh kaya. Zuhud bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta benda. Kita boleh menjadi orang yang kaya, kita boleh menikmati kemewahan dunia. Akan tetapi jangan sampai harta benda dan kemewahan dunia membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda dan kemewahan dunia yang kita miliki
mengalahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya harta benda dan kemewahan dunia adalah sementara, dan sewaktu-waktu suatu saat kemewahan dunia yang kita miliki akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari memiliki prinsip hidup tidak menyimpan harta benda yang melebihi kebutuhannya. Salah satu sahabat, yaitu sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, pernah mengetes, pernah menguji kezuhudan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Suatu ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus salah satu utusan untuk bertamu kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian utusan itu ketika bertamu dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ketika itu tamu itu, utusan itu berkata kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saya adalah utusan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya di sini diperintahkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menyerahkan dan memberikan 1000 dinar ini kepada engkau sebagai hadiah dari sahabat Muawiyah. Maka terimalah ini wahai sahabat Abu Dzar Al-Ghifari." Kemudian diterimalah 1000 dinar itu oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin bahwa 1000 dinar kalau kita kruskan dengan mata uang rupiah sekarang nilainya sama dengan 3 miliar rupiah. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dengan 1000 dinar itu, tak berselang lama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menghabiskan seluruh 1000 dinar yang diberikan oleh sahabat Muawiyah itu, dihabiskan dengan menyedekahkan semuanya. 1000 dinar itu dia sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan tetangga-tetangga masyarakat miskin yang membutuhkan bantuannya, tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tentu sangatlah berat bagi kita apabila kita benar-benar mengikuti dan meneladani 100% kezuhudan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Akan tetapi kita masih bisa meneladani, masih bisa mencontoh keteladanan sifat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu sifat dermawan, sifat ringan tangan, sifat mampu membantu sesama yang membutuhkan bantuannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebalikan dari sifat zuhud adalah sifat tamak, sifat rakus, sifat hub dunia, sifat sangat cinta kepada dunia yang berlebihan. Sifat hub dunia, sifat tamak, sifat rakus ini merupakan sifat yang berbahaya dan harus kita hindari, karena merupakan akar pokok penyebab segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terlalu cinta terhadap dunia, cinta terhadap dunia yang berlebihan merupakan akar penyebab segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 14 dan 15 memberikan peringatan kepada orang-orang yang tamak dan rakus. Wa may yattaqillah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia dan juga kemewahan dunia, barang siapa yang menghendaki harta benda dan kemewahannya dan dia berusaha untuk mendapatkannya dengan niat untuk berfoya-foya, dengan niat untuk menuruti hawa nafsunya, maka nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka aku, kata Allah, akan benar-benar mengabulkan
keinginannya untuk mendapatkan kemewahan dunia tanpa aku kurangi sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi mereka yang di dalam kehidupannya hanya mengejar kemewahan dunia, tidak untuk sarana ibadah kepada Allah, akan tetapi dia niatkan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dia niatkan hanya untuk menuruti hawa nafsunya, maka ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kelak di akhirat. Yang dia dapatkan hanyalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Wa habita ma suna'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah apa yang mereka usahakan, wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk senantiasa menghilangkan sifat hubbud dunya, sifat tamak, sifat rakus di dalam hati kita, dan kita ganti dengan sifat zuhud, dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Wa qur rabbighfir warhamhu wa anta khairur rahim.